Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat. Sejak Januari 2016 tahun ini, Presiden sudah beberapa kali memimpin rapat terbatas. Masalah utama yang dibahas salah satunya adalah stabilisasi harga pangan. Presiden menghendaki, pemerintah menghendaki agar harga pangan tidak bergejolak sehingga rakyat bisa tentram. 2 hari lalu di dalam sidang paripurna sekali lagi Presiden menekankan bahwa pasokan pangan, distribusi pangan, dan stabilisasi harga pangan harus terjaga, utamanya di bulan Ramadan ini dan mendekati nanti hari Lebaran. Tanggung jawab berat untuk menjaga harga pangan tetap stabil, bahkan seperti dikehendaki Presiden bisa sangat lebih rendah, misalnya daging menjadi 80.000 ada di pundak Menteri Perdagangan Tom Lembong. Tugas Pak Menteri Perdagangan sangat tidak mudah. Banyak problem yang sekarang ini tentu dihadapi. Meskipun sebenarnya seperti harga daging, saya lihat sejak Januari tahun ini harganya sudah 120.000 rupiah, mohon maaf. Dan Presiden menghendaki menjadi 80.000. Kalau sekarang harga daging masih 120.000 pada dasarnya belum terjadi kenaikan. Karena sejak Januari harganya memang seperti itu. Sekali lagi tugas berat untuk membuat rakyat bisa tersenyum. 82% dari petani yang miskin bisa menikmati harga-harga yang lebih ringan, buruh-buruh bisa menikmati harga yang ringan, dan bergembira ketika hari raya adalah ada di tangan salah satunya Menteri Perdagangan Tom Lembong. Para pemirsa dari sudut istana, Erdina silahkan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi dan saudara, demikian tadi Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita malam hari ini dengan tirai acara. Selamat malam saudara, senang sekali saya Erdina Suherdi kembali menjumpai Anda dan juga selamat malam Bapak Ibu hadirin di studio. Malam hari ini Sudut Istana kembali menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber, yakni mereka menyampaikan pesan dari Istana, dan tidak hanya itu, kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik dari balik belusukan Presiden Jokowi. Dan tema kami malam hari ini adalah stabilisasi harga pangan. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Cak Kardi di tirai acara bahwa Presiden sejak awal tahun 2016 telah meminta para menterinya untuk membuat kebijakan terkait dengan stabilisasi harga pangan. Ini untuk mensejahterakan tidak saja pedagang, tapi juga tentu saja petani dan juga konsumen. Tapi bukan hal yang mudah. Bagaimana itu bisa diwujudkan, kita akan perbincangkan lebih jauh bersama dengan narasumber kami malam hari ini. Yang pertama, langsung saja kami undang Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Thomas Lembong. Selamat malam Pak Menteri, terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Baik, Pasti ini adalah saat-saat sibuk Menteri Perdagangan, salah satunya, karena ini di saat bulan Ramadan, menjelang Lebaran, permintaan naik, bagaimanakah pasokannya? Tapi sebelum saya tanya itu, gimana Pak harga daging saat ini? Wah, langsung tembak. Harga daging, ya seperti tadi sudah disampaikan Pak Sukardi, ya tentunya saat ini harga masih agak tinggi, ya jadi masih belum memuaskan. Mungkin nanti kita akan bicara lebih detail, tapi sekaligus saya mau menyampaikan pemerintah memantau perkembangan harga itu ini. dia. Jadi mungkin untuk pertama kalinya Kementerian Perdagangan memasang data harian di website Kementerian Perdagangan. Ya, jadi kalau masyarakat mau pantau atau ikut memantau, bisa di internet, di browser, yaitu EWS. Seperti ini ya Pak data? Ya, di ini mana infografis. Pak tadi? Diulang kembali. ews.kemendak.go.id. Di situ akan terlihat langsung pergerakan harganya. Betul. Jadi ini data harian, dari kira-kira 165 titik pengumpulan di antara lain 34 ibu kota provinsi dan banyak kota-kota sekunder. Ya, jadi ya yang diharapkan adalah transparansi harga dan
updating harga secara terus-menerus. Ya, jadi minimum kita transparan, bisa melihat dari kota ke kota, dari wilayah ke wilayah, dan berdasarkan masing-masing bahan pokok. Baik, tentu saja tidak hanya harga daging, tapi Betul, juga betul sekali. 9 bahan pokok lainnya, Betul Pak. Ya. sekali. Baik, kita akan bicara lebih jauh, Pak, terkait hal ini, tapi nanti saya akan bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Siap. Silakan, Mas Kusnanto. Ya. Terus, Mas Kusnanto, Terima kasih. kalau kita bicara masalah stabilisasi harga dari catatan Mas Kusnanto sendiri, apa sih masalah utamanya, Pak? Ya itu terlalu kompleks ya untuk Kompleks, ya. dibicarakan dalam beberapa waktu, karena tentu merupakan salah satu tanggung jawab dari Menteri Perdagangan, tapi bukan hanya beliau. Jadi nanti kita bisa diskusikan banyak hal. Ya. Saya kira ini ide bagus, termasuk dengan pemantauan online. Ini kan merupakan salah satu bentuk dari katakanlah tanggung jawab negara, Ya. yang bagaimana itu kemudian nanti ada katakanlah bagaimana publik bisa Baik. mengetahui dan seterusnya. Baik, kalau gitu kita Nanti langsung saja bisa ngobrol, diskusi. Pak, sambil Siap. duduk. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau tadi sudah disinggung ya, Pak, ya, bahwa berharap harga bisa terjangkau. Presiden meminta agar harganya kalau bisa khusus daging misalnya di angka 80.000. Optimisme itu kan memang keinginan semua orang ya, Pak, ya. Tapi apakah itu bisa diwujudkan, Pak? Bagaimanakah kemudian trennya hingga saat ini? Karena biasanya kalau bulan Ramadan permintaan meningkat, terus kemudian harganya biasanya naik. Itu yang diinginkan oleh Presiden untuk bisa nggak sih diputar balik gitu? Kalau biasanya naik sekarang jangan naik gitu. Turun kalau perlu, Pak. Kalau turun, kalau perlu turun ya. Betul. Ya, mungkin boleh dibilang itu contoh daripada revolusi mental. Ya kan? Jadi kita harus mencoba sesuatu yang baru, yang benar-benar sama sekali lain daripada kebiasaan kita. Ya kan? Memang sudah puluhan tahun kita terbiasa. Ya, peningkatan harga di musim-musim puncak, tentunya bulan suci Ramadan dan Hari Raya, dan juga misalnya menjelang liburan akhir tahun. Ya. Dan memang mungkin saking kita sudah terjebak pada rutinitas, kita udah biasa, ya kan. Tiba-tiba Pak Presiden bilang, coba kalau dijukir balik, ya kan? Ya, itu hemat saya sesuatu yang cukup inovatif, ya kan. Dan patut dicoba. Ya, baik. Usaha-usaha. Lalu langkahnya apa ya itu, Pak, untuk bisa mencapai ke arah sana? Ya, pertama begini, saat kita berpikir keras, ya, kalau memang mau menindak harga itu dengan cepat, Ya. terus terang satu-satunya cara adalah dengan impor daging beku, ya, karena itu yang bisa cepat. Ya, jadi mungkin boleh dipilah menjadi solusi jangka pendek, solusi jangka menengah, solusi jangka panjang. Yes. Ya kan? Jangka pendek kalau memang mau segera meredam harga, ya yang bisa paling cepat diadakan adalah daging beku impor. Baik, Ya, dan targetnya pemerintah akan mengimpor sebanyak 15.000 betul, ton. itu ya, Pak. Saat itu ini- 15.000 ton hanya melalui BUMN saja. Ya. Di samping itu ditambah lagi dengan beberapa importer swasta, kami sudah terbitkan izin sama-sama Pak Menteri Pertanian sejumlah lebih dari 20.000 ton. Tapi itu kan hanya dari segi atau baru dari segi pengadaan saja ya. Ya, sedangkan Betul, beberapa hal kan masih ditentukan oleh Betul. misalnya adalah distribusi. Distribusi. Dan karena wilayah Indonesia lebih Betul. luas, Betul. tidak terlalu sama itu. Iya. Gimana, Pak? Sebenarnya begini, keadaan kira-kira begini, 70% dari konsumsi daging sapi itu adalah di Jabodetabek dan Jawa Barat. 70%. 70%, Ya. ya. Jadi dan kedua, kalau kita ngomong impor ternak sapi seperti bakalan, atau misalnya juga bahkan impor daging sapi, kita ngomong hanya Jawa Barat, Jabodetabek, ya. Oke. Provinsi yang lain, daerah-daerah yang lain sebetulnya sudah swasembada. Ya. Namun tentunya Jabodetabek, Jawa Barat barometer harga untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau harga tinggi, cenderung harga di provinsi lain juga tinggi. Ya. Dan harga tinggi sangat tidak kondusif bagi masyarakat, karena kalau misalnya harga lebih terjangkau, moga-moga konsumsi masyarakat meningkat, ya kan. Kesehatan masyarakat kalau lebih mengkonsumsi protein tentunya lebih baik, ya kan. Ya. Kebalikannya kalau harga naik, orang harus mengurangi konsumsi protein, yaitu berdampak negatif kepada kesehatan. Jadi Jadi kalau- optimisme tadi beralasan ya, karena terutama 70% konsumsi itu ada di sekitar Ada di Jabodetabek. Jawa Barat. Itu satu. Kedua, ya
saya pribadi setelah saya telusuri lebih mendalam, ya harus saya akui secara hitungan memungkinkan. Ya, jadi kalau murni hitung-hitungan itu sebetulnya bisa, ya. Memang mungkin banyak orang protes, tapi Pak Menteri, harga pakan ternak tinggi, ya kan? Tapi Pak Menteri, harga angkut tinggi, ya. Lalu solusinya apa gitu? Bukannya jangan kita cuma menerima fakta yang ada, ya kan, tanpa mencoba berimajinasi, berinovasi untuk merubah pola kerja, ya kan. Kalau gitu pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa memurahkan pakan ternak, bagaimana kita bisa memperlancar logistik supaya itu lebih murah, ya kan. Jangan cuman menerima fakta yang ada sebagai realita yang tidak bisa kita ngapa-ngapain, itu kan tidak bisa kita terima gitu. Baik. Tadi Bapak menyebutkan kalau murni secara hitung-hitungan itu harusnya bisa, tapi berarti ada faktor lain di luar itu yang mungkin akan bisa mempengaruhi. Karena misalnya beberapa waktu yang lalu salah satu menteri mengatakan stok pangan atau stok sembako ini sebetulnya beberapa sudah ditambah, tapi kok ternyata harga masih tetap naik gitu. Apa mungkin, Pak kira-kira penyebabnya? Mungkin saya kasih contoh dua hal saja, ya. Pertama, psikologi pasar. Ya kan, psikologi pasar memang kadang-kadang sulit ditebak, ya kan. Kapan titik terobosnya di mana pasok itu mencapai suatu jumlah yang akhirnya psikologi pasar pecah, ya kan. Akhirnya orang menggelontorkan ke pasar, ya kan, sehingga harga dalam itu sulit ditebak. Termasuk misalnya apakah harus mengurangi mata rantai distribusi yang cukup panjang itu Pak? Karena kemarin misalnya itu disampaikan juga oleh Kadin bahwa itu salah satu jadi kendalanya. Jadi Kementerian Perdagangan tentunya tanggung jawab antara lain atas rantai pasok. Ya, jadi begitu keluar dari petani, begitu keluar dari peternak, sampai itu di konsumen itu tanggung jawab kami, dan antara lain juga tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Ya, misalnya pengolahan daging sapi itu kan industri pengolahan sapi, ya kan. Penggilingan beras itu merupakan industri penggiling beras, ya. Tapi misalnya pergudangannya itu adalah tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Ya. Nah, itu pertanyaan yang tepat sekali, Mbak Dina. Hal-hal seperti itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Sistem itu rantai pasok memang cukup kompleks, ya kan, dari logistik yang tadi Mbak sudah singgung sampai terus terang sistem pertengkulakan yang sudah ada, ya, termasuk sistem ijon, kredit yang sangat mahal kepada petani dan peternak. Jadi itu butuh waktu. Jadi yang paling susah mana itu kan ada dua atau banyak level. Satu adalah yang terkait dengan koordinasi antar menteri misalnya. Kedua yang katakanlah tengkulak yang baru dikatakan kan tidak terlalu mudah itu Pak Tom, ya. Betul sekali, Dr. Kus. Ya, syukur satu perkembangan yang hemat saya cukup menggembirakan dengan tuntutan presiden yang demikian keras, ya, dengan tekanan yang luar biasa dari beliau dan Pak Wapres. Akhirnya terjadilah sinergitas antar kementerian. Ya, saya kira ego sektoral sekarang sudah benar-benar rontok, ya, antara misalnya Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Saya kira dalam pengamatan saya 10 bulan menjabat ini suasana yang paling cair, ya, antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Memang lebih bagus dibanding periode sebelumnya, ya. Saya kira ini berita bagus untuk saya, biasanya. Saya biasanya suka melihat persoalan koordinasi ini menjadi suatu persoalan yang serius. Betul sekali, dan ya harus kami akui dengan Pak Presiden menghimbau dengan sangat, ya kan, perhatian kepada masyarakat, ya kan, misalnya bahkan sampai anak-anak. Kalau sampai mesti mengurangi konsumsi protein itu kan udah kebangetan, ya. Jadi kalau itu tidak melelehkan hati kami sebagai menteri-menteri, tidak melelehkan ego sektoral kami, ya udah kebangetan lah. Jadi dari sisi koordinasi antar kementerian, saya kira ini suasana yang paling cair yang pernah saya lihat dalam 10 bulan menjabat, dan bahkan sebelumnya. Kalau rantai pasok, yang saya lihat begini, salah satu tantangannya adalah memang harus diserang sekaligus ujung ke ujung. Ya, kadang-kadang sekarang sistem kredit ijon itu ada solusinya melalui kur dari bank.
Oke. Ya, oke. Sekarang itu sudah tuntas. Tapi kalau nggak ada gudangnya, percuma juga. Ya kan, petani bisa terima kur dengan bunga yang jauh lebih mudah dari Pendanaan ya, ada kapan gitu saja ya. pendanaan ada, tapi hasil taninya mau dikemanain? Ya kan, gudangnya nggak ada. Ya kan, katakan gudangnya ada, tetap mesti cari dana dari tempat kalau kurnya nggak ada. Jadi memang solusinya harus sinambung dari ujung ke ujung dan sekaligus. Dan itu yang butuh waktu ya Pak ya, untuk bisa Saya kira begini, mempersingkat itu menjadi lebih ringkes gitu. Betul. Saya kira mungkin yang realistis, kita mesti bikin pilot di 2-3 tempat saja. Ya, jadi saya percaya bahwa menyebarkan suatu sistem itu tidak bisa serentak ke 300 tempat. 300 tempat, ya. Ya misalnya, tapi ke 1 dulu, kemudian 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32, 64, 128, begitu ya. Jadi yang penting harus ada 2 atau 3 atau 4 tempat di mana ada percontohan, ya, solusi terpadu dari ujung ke ujung, ya kan, dari peralatan petaninya lengkap, ya kan, begitu keluar dari sawah, sarana pengeringannya lengkap, ya kan, terus begitu sudah dikeringkan, silonya siap atau mau langsung digiling, penggilingannya juga mesinnya modern dan efisien sehingga tidak ada jumlah besar yang terbuang. Dan jadi, itu semua tentu akan bisa terwujud kalau mungkin perencanaannya matang dan siap gitu. Itu ya. Betul sekali. Itu betul kemudian sekali. Yang waktu itu pernah misalnya disampaikan Pak Menteri bahwa salah satu masalahnya itu adalah di perencanaan, padahal sudah diwanti-wanti juga oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, setiap menteri harus patuh pada perencanaan, itu salah satu. Sebenarnya nggak Pak, penting karena kan sebelumnya kan ada di Pak Rahmat Gobel sebelumnya. Jadi katakanlah Renstra Departemen Perdagangan tahun 2015-2019 itu tahun pertamanya kan ada di beliau. Jadi sebagai banyak koreksi atau tidak correction. Maka harus ada kemudian koreksi gitu ya. Atau inovasi. Saya kira begini. Saya kira Pak Presiden, Pak Wakil Presiden itu sangat benar sekali, ya. Memang sebagai contoh di musim Ramadan kan permintaan naik. Tapi kalau disiapkan sebelumnya dengan pasok yang memadai, kan seharusnya tidak bergejolak, ya. Jadi kuncinya adalah sudah disiapkan dari jauh hari. Itulah esensi daripada perencanaan, ya kan. Nah, tadi Mbak Dina singgung satu hal yang sangat penting, yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada perencanaan yang sudah dibikin, ya kan. Jadi terus terang sebetulnya tim ekonomi di kabinet dari November Desember tahun lalu sudah tuntaskan semua persiapan. Kita sudah hitung untuk seluruh 2016, ya kan, kebutuhan beras, kebutuhan sapi dan sebagainya. Cuman dalam pelaksanaannya kami harus mengakui ada yang lebih optimal, ada yang kurang optimal. Ya, mungkin saya contoh yang cukup optimal itu beras. Ya, jadi setelah kita hitung dengan sangat cermat, memang kita hitung kita harus import dan akhirnya juga melaksanakan import 1,5 juta ton beras. Ya kan, syukur kita lakukan itu tahun lalu, ya, karena sekarang stok Bulog 2,1 juta ton beras. Dengan stok Bulog yang besar, kita sekarang bisa operasi pasar besar-besaran, ya kan. Makanya satu peluang besar untuk menurunkan harga itu sebenarnya di beras, karena stoknya ada, sudah disiapkan dari jauh hari, ya kan, dan dengan demikian Bulog bisa operasi pasar. Sebaliknya sapi, ya, kami harus mengakui kami sangat tidak optimal dalam pelaksanaannya, meskipun perencanaannya sudah tuntas di akhir tahun lalu. Dalam perjalanannya kami tidak menerbitkan izin, misalnya pada saatnya, ya kan, ada keterlambatan sehingga terjadi kelangkaan yang mengakibatkan harga tetap tinggi, ya, dan ketidaksiapan stok menjelang bulan suci. Tapi kita selalu dipikirkan langkah-langkah kontingensi atau apa gitu ya. Saya kira kedepannya harus diperbaiki. Ya, kita harus lebih memperbaiki kontingensi. Nah, contoh lagi di mana mungkin tanda tanya kesiapan kita secara sistematis, ya, gula. Ya, saya mau menyampaikan sebetulnya dalam 4-5 bulan terakhir
harga gula itu naik tajam di seluruh dunia. Artinya Ya, tidak jadi- hanya di Indonesia ya? Sama sekali tidak hanya di Indonesia. Jadi mulai dari Brazil sampai dengan India sampai dengan Australia karena kekeringan berkaitan juga dengan fenomena cuaca El Nino dan juga faktor lain, ada pergeseran musim tanam di Brazil. Akhirnya harga gula di seluruh dunia lagi naik tajam. Baik, Pak Menteri, nanti kita akan bahas lagi selain gula dan juga daging serta beras, apalagi komoditas lain yang menjadi perhatian pemerintah dan itu dikawal betul agar tidak mempengaruhi harga-harga bahan pokok yang lain. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Kuswanto dan juga Pak Menteri. Dan saudara, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Semua penjuru, takutkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Merah putihku menjulang perkasa di langit biru. Iya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana dan kami masih berbincang mengenai stabilisasi harga pangan bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Thomas Lembong. Pak, menyambung yang tadi ya Pak, bahwa fokus pemerintah tentu saja tidak hanya di daging. Tadi Bapak juga menyebutkan ada gula, beras dan sebagainya. Lalu apalagi Pak yang dikawal pemerintah, dijaga betul agar ini tidak mempengaruhi harga-harga Ya. yang lain? Jadi sementara ini upaya-upaya pemerintah difokuskan kepada 4 itu tadi ya, daging sapi, kemudian beras, gula pasir, atau yang kita bilang gula kristal putih, kemudian bawang merah. Bawang merah. Ya. Itu menarik sekali. Jadi kan 3 bulan lalu Pak Presiden membawa rombongan menteri ke Brebes untuk meluncurkan program dari kantor Menko Ekonomi, itu sinergitas antar kementerian. Betul. Balik lagi ya tadi Dr. Kus bilang, koordinasi antar kementerian, antar lembaga ini benar-benar sangat kritis ya. Dan ya itulah jagonya Pak Presiden dan Pak Menko Ekonomi bahwa kita ke salah satu kabupaten yang paling miskin, ya kan. Dan kami menyaksikan sendiri, aduh, kesian betul ini petani-petani, memang tempatnya udah panas, ya kan. Dan mereka kerja keras dan ya itu memberikan peluang kepada saya dengan Pak Menko Ekonomi dan beberapa menteri lain untuk sidak langsung ke misalnya gudang Bulog. Ya, atau saya perhatikan waktu kita naik bis rombongan menteri, itu di pinggir jalan kilometer demi kilometer jemuran gabah. Nah, kesian sekali ini. Apa petani-petani jemuran di pinggir jalan, ya kan? Kan kena kotoran dari kendaraan, apa ada hewan lewat sebagainya. Jadi secara sangat konkret saya menyaksikan sendiri, wah kita benar-benar perlu pengering. Ya kan, mesin-mesin pengering supaya gabah petani itu bisa dikeringkan Tanpa harus dijemur di tanpa pinggir harus jalan dijemur seperti di itu pinggir ya? jalan atau bahkan di lantai-lantai gedung Bulog misalnya. Nah itu kemudian Brebes tentunya sentra produksi untuk bawang merah. Jadi balik lagi sinergitas antar kementerian. Salah satu kementerian yang sangat berperan di situ mungkin sedikit kejutan, Menkominfo. Menkominfo. Kenapa? Karena seperti sudah ditegaskan Pak Presiden, kita sekarang memasuki era digital. Ya. Ya, jadi balik lagi yang tadi ditayangkan, sistem online untuk pemantauan harga ini hanya permulaan. Ya, mimpi kami, visi kami, menindaklanjuti arahan Pak Presiden. Kami itu tentunya Pak Menkominfo, kami dan sebagainya. Itu katakan aplikasi digital disebarkan ke ratusan ribu petani, peternak, konsumen yang kemudian bisa secara langsung memasuki data-data masing-masing. Katakan petani berapa hektar yang mereka tanam, ya kan? Apa yang mereka tanam, berapa bawang merah, berapa jagung, kapan kira-kira mereka perkirakan akan panen, dan berapa yang harga yang mereka harapkan. Dengan aplikasi itu mereka bisa memasukkan data sendiri ya? Betul, itu tujuan kami ke situ nanti. Oke. Ya karena ya istilah kerennya kalau di luar negeri itu
istilahnya crowdsourcing. Ya, jadi kita menggunakan masyarakat itu sendiri untuk mengumpulkan data-data itu. Itu ideal yang ingin dituju ke depan. Betul, Yang itu- dilakukan sekarang ini salah satunya oleh Kementerian Perdagangan adalah melalui online bisa Betul. memantau langsung harga-harga Betul. secara real yang terjadi di semua daerah di Indonesia. Dan juga misalnya yang bisa lebih cepat dilakukan, kan kita ada program Nawacita renovasi revitalisasi 5.000 pasar, ya 1.000 pasar per tahun. Ya, kita harus pastikan bahwa salah satu bagian dari revitalisasi pasar tersebut adalah mereka terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, Pak Presiden dan saya waktu melakukan peresmian beberapa pasar rakyat di Jawa Tengah, Pak Presiden juga tunjuk ke sana. Itu papan harga, itu yang saya mau. Jadi semua pasar harus punya papan harga. Ya, terus terang satu LCD TV yang besar, di mana disiarkan harga-harga. Bukan hanya yang ditawarkan oleh pedagang di pasar itu, tapi juga di pasar-pasar sekitarnya, ya kan, di ibu kota provinsi, ya kan, sehingga ada transparansi harga. Ya. Ini baru pertama kali dilakukan ya, Pak? Memang, Cara ini ya? memang betul. Ini benar-benar saya kira mungkin tidak mengejutkan juga. Pak Presiden itu kan sudah sangat intensity teknologi sejak beliau wali kota Solo bahkan, Ya. dan sangat giat di sosmed. Jadi tidak heran kalau beliau dorong keras supaya dari pemantauan harga sampai konektivitas pasar rakyat itu harus juga masuk ke era digital. Ini kan yang menarik kan karena di cara itu bisa mempunyai potensi yang luar biasa untuk meminimais beberapa entah Betul namanya sekali. distorsi atau tengkulak Betul atau sekali. apapun namanya ya. Ya. Betul. Jadi ada transparansi harga, ya kan. Tadi kan bisa lihat, wah harga jualnya tinggi sekali ya, kok saya cuma dibayar Ya. rendah sekali. Atau misalnya ada disparitas harga antar daerah. Namanya, wow, hanya berapa kilometer dari sini harganya tinggi banget ya. Apa saya telepon teman saya ke sana ya kan? Mungkin mendingan saya kirim truk. Saya bisa hitung-hitungan, bahkan dikurangi ongkos angkut masih lebih Baik. untung. Dan mungkin ketika Ya. misalnya harga sangat tinggi, pemerintah bisa dengan segera melakukan intervensi ya Pak ya. Persis. Itu yang sekarang ini juga dilakukan ya Pak. Saya kira kami juga harus mengakui bahwa sistem pendataan itu di negara kita masih lemah. Ya. Tapi kami sih sangat excited karena ini peluang yang luar biasa, termasuk untuk anak-anak muda. Ya kan? Dan saya kira yang penting kan idenya, lalu Persis. kemudian tindakan awalnya dan kemudian Persis. perkembangannya Persis berikutnya. sekali. Saya kira Baik. Persis sekali. Pak, bagaimana dengan kabar impor daging kerbau itu Pak? Kemarin saya sempat mendengar bahwa pemerintah akan Iya. mengimpor daging kerbau dari India gitu. Tapi apakah ini masih wacana saja atau akan memang sudah direalisasikan? Prinsipnya kira-kira begini Mbak Dina, kita balik lagi revolusi mental. Ya. Kita harus membuka diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, kita nggak bisa selalu terjebak pada rutinitas, ya kan. Selalu maunya begini aja, ya kan. Kita juga harus terbuka kepada perubahan. Ya, memang kita udah terlalu lama terbiasa impor daging sapi itu hanya dari negara-negara tertentu. Sebetulnya kalau dipikir-pikir lagi, nggak ada alasan kenapa kita nggak bisa mencoba mengadakan dari tempat lain. Ya, demikian juga impor beras, selalu dari negara-negara tertentu. Salah satu terobosan yang saya ingin berlakukan adalah untuk memperluas pemasok kita. Ya, jangan selalu pada pemasok yang sama. Ya, jangan kita kalau istilahnya Pak Presiden itu taruh semua telur kita di satu keranjang. Artinya kita selalu bergantung kepada hanya beberapa negara saja untuk impor sapi, untuk impor beras. Kalau bisa coba deh kita dari banyak diversifikasi. Jadi kalau misalnya negara itu ada kejadian apa-apa gimana? Ya kan kita kan Jadi bisa ada boleh ketergantungan alternatif ya, Pak, ya. Persis. Baik. Jadi Tapi sebenarnya cost of production lalu distribusi transport segala macam itu kan ditentukan juga, ikut menentukan juga. tentu. Jadi tetap harus masuk hitungan. Tapi memang ya harus diakui ada tempat-tempat tertentu di mana skala ekonominya sudah begitu besar, ya kan, dan sudah mencapai suatu efisiensi. Ya untuk misalnya membantu meredam harga, kenapa tidak, ya kan? Baik, Pak, dengan segala yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan juga kementerian yang lain yang terkait permasalahan ini, misalnya tadi dengan impor daging beku, itu apakah sudah berdampak positif Pak terhadap penurunan ataupun meredam gejolak naiknya harga? Sejauh ini sudah trennya udah akan ke sana atau bagaimana? Sementara ini saya kira cukup kelihatan bahwa harga masih tinggi.
dan stabil di tingkat yang agak tinggi. Sebetulnya lonjakan harga itu terjadi di daging sapi ya. Kalau kita ngomong khusus daging sapi, lonjakan harga yang paling dahsyat itu sebenarnya terjadi tahun lalu. Ya, tahun ini sebetulnya kenaikan harganya hanya 6%. Ya, dari Januari sampai sekarang itu cuma 6%. Jadi lonjakan yang tinggi itu sebenarnya terjadi tahun lalu. Tahun lalu berapa Pak? Tahun lalu sempat naik dari 90.000 ya kan menjadi 110.000, 120. Ya, jadi tapi sekali harga sudah naik, dari sisi psikologi pasar sulit untuk turun ya kan, kecuali diguyur atau diintervensi. Jadi artinya pemerintah tetap akan terus menambah pasokan ya Pak ya, nanti sampai harganya ada, mencapai apa ya, titik berbaliknya di psikologi pasar, di mana orang tanda kutip nyerah gitu ya, dan pasok akhirnya terbuka gitu. Baik, tadi kita sudah bicara banyak hal, terutama terkait dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan stabilisasi harga pasar. Kini kita mau bicara yang lebih pribadi, lebih ringan gitu ya Pak ya. Ini Pak Menteri ini lulusan Harvard, lama berkecimpung di berbagai bidang yang profesional gitu ya. Lalu sekarang berada di birokrasi Pak. Sulit nggak Pak adaptasinya? Ya, mungkin saya mujur ya Mbak. Kebetulan buat saya kelihatannya bisa cukup cepat menyesuaikan diri. Mungkin lebih perlu ditanya ke kawan-kawan dari kementerian bagaimana jadi nggak ada kendala berarti gitu ya Mas Kusnanto ya? Atau sebaliknya? Gimana? Maksudnya fighting spiritnya yang tinggi. Iya, mungkin fighting spirit yang tinggi sehingga kendala itu tidak terasa gitu. Kalau dengar-dengar kan Pak Tom suka main game. Nah itu ya. Dan kedengarannya kan kira-kira ada Kingdom Rush. Setahu saya itu kan terkait dengan apa ya, slogan di situ termasuk diantaranya adalah defend your kingdom against evil warlock. Betul nggak? Mas Kusnanto juga suka main game dong berarti, video game ya? Saya nggak ngerti terhadap main video game kayak gitu. Oh iya. Gimana Pak Tom? Nggak, saya kira ya mungkin sekali lagi saya mujur karena kebetulan sangat klop dengan bidang yang ditugaskan. Ternyata terus terang saya sama sekali tidak menyangka, tidak pernah memikirkan portfolio perdagangan. Ya, tapi ternyata ya sangat-sangat cocok sekali. Saya rasa ya, karena dan juga saya harus mengapresiasi kawan-kawan di Kementerian Perdagangan. Mereka menyambut saya dengan sangat hangat, dengan sangat lancar, dan saya kira Dr. Kus, Mbak Dina bisa membayangkan saya relatif muda. Ya, sementara terus terang rekan-rekan di kementerian banyak yang lebih senior daripada saya. Jadi bisa saja kita bayangkan suatu suasana yang jauh lebih tidak nyaman. Tapi sekali lagi saya harus mengapresiasi kawan-kawan di kementerian atas menciptakan suasana yang sangat nyaman antara kita semua sih. Jadi tadi disebutkan ya Pak Menteri ini salah satu menteri yang terbilang muda di kabinet kerja ini dan menjadi menteri yang difavoriti oleh para ibu-ibu. apalagi pada waktu dilantik. Pak Menteri hadir didampingi oleh ibunda tercinta ya, betul ya. Dan itu kemudian akhirnya menimbulkan pertanyaan itu Pak di awal-awal, apakah Pak Menteri masih single atau bagaimana gitu, karena pada waktu itu kok didampingi oleh ibu gitu. Tapi mungkin ada cerita sendiri Pak terus terang saya yang terjadi karena sudah mendadak waktu itu mungkin atau bagaimana? Betul, jadi saya terus terang tidak menyadari bahwa saya akan dilantik hari itu sampai 3 jam sebelum pelantikan. Jadi saya benar-benar terkejut sekali. Memang saya sudah diberitahu sebelumnya oleh Pak Presiden bahwa saya akan ditunjuk ya, tapi atau mungkin ada kejahilan juga. Tapi saya benar-benar nggak tahu bahwa pelantikan adalah hari itu juga. Sementara istri saya dan anak-anak saya sebenarnya tinggal di Singapura. Ya, jadi saking mendadaknya pelantikan, sudah nggak ada waktu untuk istri saya untuk terbang ke Jakarta. Baik, tapi terus kemudian keingintahuan publik itu terjawab Mas Kusnanto, karena berikut-berikutnya Pak Menteri selalu dalam beberapa acara kerap menyebutkan bersama istri saya gitu kan. Jadi akhirnya malah banyak kemudian yang terharu begitu karena Pak Menteri selalu menghargai apa yang dilakukan oleh istrinya untuk kemajuan dari keluarga. Dan sebelum kita tutup perbincangan bersama dengan Pak Menteri, ada satu hal juga yang seringkali
kita mendapat cerita gitu beberapa waktu yang lalu, misalnya pada waktu kunjungan kerja Presiden ke luar negeri, tiba-tiba Pak Menteri berinisiatif untuk membawa kasur di pesawat, dan lalu kasur itu tidak digunakan, lalu kemudian malah balik lagi ke Indonesia, hanya ikut terbang terus ikut balik lagi ke Jakarta gitu Pak. Wow, tim TVRI sangat terinformasi dengan informasi terkini dan sampai masuk ke pesawat presiden. Ternyata ya kebetulan istri saya itu keluarganya di bisnis kasur. Oh ya, jadi dan terus terang kursi-kursi di pesawat presiden itu sebetulnya sandarannya hanya sampai segini ya, dan saya agak kesian dengan beberapa menteri yang mungkin lebih lanjut usia misalnya. Terus saya lihat wah ini banyak lantai ke luar negeri ya kan? Puluhan jam gitu misalnya, ya Pak ya, capek ya kan? Jadi saya akhirnya dapat ide, ada nggak kasur lipat ya kan, yang punya bisa dibuka, kalau perlu menteri-menteri bisa tidur di lantai, tapi akhirnya nggak ada yang mau. Tapi yang penting kan kreativitas itu ya, dan ide itu yang harus kita hargai. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami, dan tentu saja menjadi harapan kita bersama, harapan masyarakat Indonesia agar harga-harga kebutuhan pokok ini bisa tetap stabil Pak, terutama nanti jelang Lebaran dan harga tidak melonjak naik, masih terjangkau, itu yang jadi harapan kita semua. Ya, pemerintah pasti all out dan selalu optimis ya. Kenapa tidak? Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Menteri, dan kami akan kembali harus jeda terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibar merah putihku. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan di segmen kali ini kami akan menghadirkan narasumber yang akan bercerita banyak kepada kita mengenai kisah-kisah ataupun cerita mungkin di balik Sudut Istana dan juga di balik kunjungan Presiden. Langsung saja kami mengundang Kepala Biro Pers Istana, Bapak B. T. Mahmudin. Silakan Pak. Selamat malam Pak B. Apa kabar Bapak? Baik. Saya nih Pak B ini salah satu yang sering saya temui, karena kalau di istana, kita wartawan istana itu kalau meliput di acara-acara kegiatan Presiden, insya Allah pasti ketemu Bapak. Tapi yang jadi satu pertanyaan kita Pak, pertanyaan para wartawan dan juga publik barangkali, berapa banyak sih Pak sekarang jumlah wartawan yang terdaftar bisa meliput di istana ataupun di kegiatan-kegiatan Presiden dan lainnya? Jumlahnya itu sekarang ada 333. Oh. Sebetulnya 330 mewakili media. 3 itu kami berikan karena pengabdian mereka. Jadi ada 3 orang ini bekerja sudah di istana lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Jadi kami tidak memandang dia dari media mana, tapi kami berikan sebagai penghargaan mereka. 333 ini dari media televisi, radio, cetak semua online ya Pak ya, ada di situ. Betul. Dan ini jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan tahun lalu? Lebih sedikit dibanding tahun lalu. Tahun itu 480. Oh, jadi ini udah lebih berkurang banyak. Sebetulnya sih kami ingin memangkas lagi menjadi 200-an lah. Itu baru ideal. Jadi nanti siap-siap ya Pak, mungkin saya dipangkas juga Pak ya. Enggak. Tapi artinya kan masih bisa ke istana dengan ID harian. Oh ya, baik. Pak, lalu mungkin bagaimana mengatur wartawan yang jumlahnya banyak nih Mas Susnanto, ada 330, susah nggak ya? Ya karena kalau menurut observasi sebenarnya Pak B ini kan katakanlah mengubah atau menggantikan suatu periode tertentu, nggak lama. Tapi maksud saya adalah bahwa ada perubahan tingkah laku, jadi behavioral change dari katakanlah kepala pers, media dan informasi istana itu berubah dalam ini. Nah ini kan bisa positif bisa negatif dari responnya, karena di satu sisi misalnya respon yang amat cepat katakanlah terhadap untuk memberikan press release dan seterusnya, ini kan bisa bukan mengganggu sih enggak, tapi saya kira kan bisa sedikit mereka yang ada di sana. Respon mereka gimana? Respon para wartawan maksud saya. Respon para wartawan itu
Kalau jadi kami kerjasama dengan tim komunikasi presiden ya untuk mengeluarkan rilis. Jadi ada tiga produk seandainya Bapak Presiden pergi keluar kota atau keluar negeri, yaitu rilis, kemudian juga foto, dan terakhir kami juga produksi video. Nah ini rilis ini memang kami diprotes oleh wartawan yang ikut di kami. Jadi kadang-kadang rilis dari kami itu lebih cepat dibanding mereka yang lebih wartawan ya. Padahal mereka dikejar harus cepat dan akurat gitu iya. Pak ya. Dan saya tidak tahu kalau mereka itu dikejar-kejar oleh kantornya dari atas. Kenapa ini udah keluar, di tempat lain sudah keluar, seperti itu. Ya, jadi memang akhirnya ditemukan titik temu, yaitu kami menunggu dulu beberapa saat baru kami keluarkan rilisnya. Tapi jadi tetap, ada jeda ya, mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam untuk jeda itu. tapi bagi beberapa jurnalis lainnya itu sebetulnya sangat membantu gitu, karena itu menjadi salah satu guidance bagi kita yang meliput di sana juga gitu kan, apa saja sebetulnya yang terjadi. Lalu selain tadi misalnya kesulitan, ada ternyata komplain yang muncul. Kesulitan lain apa Pak? Atau suka dukanya apa mengatur wartawan yang jumlahnya banyak ini? Kalau secara keseluruhan sih artinya karena kami memberikan informasi cukup terbuka, jadi kami jelaskan kegiatan harian Presiden juga kami publikasikan melalui media aplikasi dari handphone. Jadi untuk agenda Presiden itu sudah tidak ada masalah. Memang ada beberapa kendala itu buat saya yang tidak enak itu kalau harus keluar kota. Jadi jatah undangan untuk wartawan itu hanya 9. Nah 9 itu kan kami harus rotasi mereka kan. Nah kadang-kadang semuanya teman kan, jadi bingung juga untuk memilihnya seperti itu. Tapi ya itu dengan adanya rilis, foto dan video itu, yang tidak terbawa juga merasa terbantu. Penentuannya berdasarkan giliran atau gimana Pak? Jadi ada TV, radio, dan online dan cetak. Yaitu berdasarkan giliran. Berdasarkan giliran ya Pak ya. Jadi yang mungkin dalam kunjungan kali ini udah berangkat, kunjungan berikutnya mungkin tidak ikut. Ya mudah-mudahan sih sudah dirasakan lebih adil, mudah-mudahan. Kalau tantangan utamanya apa berhadapan dengan wartawan? Tantangan utamanya kan Anda sudah lama di situ juga sebelumnya, maksud saya tidak dalam posisi ini kan ya. Tantangan utama ya sebetulnya mesti bangun kepercayaan antar kami Biro Pers dengan wartawan. Jadi kami menganggap mereka adalah mitra, dan juga kalau sudah ada saling kepercayaan itu ya sudah lebih baik dan ada. Baik, Pak Bey, ketika Presiden berkunjung entah itu keluar kota ataupun keluar negeri, ini kan diikuti oleh rombongan media yang tadi Bapak sebutkan, mungkin jumlahnya ada 9-an orang ini. Pernah nggak Pak, mungkin saking padatnya kegiatan Presiden, lalu kemudian ada rombongan wartawan yang akhirnya ketinggalan gitu. Kalau ketinggalan lalu apa yang dilakukan Pak? Pernah ketinggalan, ataupun ada satu orang yang hilang tanda petik ya. Jadi itu malah teman dari kameramen TVRI waktu berkunjung ke Timor Leste. Lalu apa yang dilakukan Pak? Waktu itu yang di Timor Leste itu, waktu kalau nggak salah kunjungan ke Taman Makam Pahlawan di Timor Leste. Jadi karena pergerakan Presiden itu kan cepat, jadi mesti harus siap cepat lari segala macam. Nah ini satu ketinggalan. Dan komunikasi kan agak sulit karena itu luar negeri kan, tidak semua handphone kita hidup karena tidak diganti. Nah ditunggu, dicari-cari, tapi akhirnya dia ternyata ikut rombongan wartawan dari, jadi begitu tertinggal media lokal ya. Jadi wartawan TVRI itu cukup cerdas juga, jadi dia mencari jalan lain ke tempat lain. Baik. Lalu apakah juga mungkin Presiden akhirnya pernah terpaksa harus menunggu karena wartawannya masih ketinggalan atau gimana? Pernah juga terjadi kemarin waktu di kunjungan ke Eropa, kalau nggak salah ke Inggris itu kan, karena di negara kan lain-lain aturan jumlah rangkaian Presiden, jadi tidak sebanyak yang kita inginkan. Nah jadi terpaksa gitu jumlah wartawan kita bagi dua. Jadi ada yang ikut rangkaian Presiden, ada juga yang mendahului. Nah ternyata yang mendahului ini justru tertinggal. Presiden sudah sampai bandara, akan masa dari Inggris itu akan ke Belgia. Nah itu ketinggalan. Jadi Presiden sudah tiba di bandara, wartawan yang lebih mendahului itu malah belum sampai. Tapi
akhirnya Presiden memilih menunggu. Jadi menunggu beberapa saat, mungkin agak lama juga, sekitar 30 menit. 30 menit Iya, menunggu. akhirnya mereka datang juga. Iya, baik. Menarik ya Mas Kusnanto ya kalau melihat seluk-beluk pekerjaan dari Pak B ini kan, karena yang diurusin ini tidak cuma beberapa orang, tapi ratusan orang dan ratusan orang ini terdiri dari berbagai latar belakang, mungkin juga karakter gitu ya. Betul. Dan itu tadi yang terpenting misalnya bagaimana membangun kepercayaan ya. Ternyata itu salah satu yang dilakukan. Melayani dan seterusnya itu saya kira yang kemudian jadi penting ya. Pernah suatu ketika saya sedang meliput kegiatan Presiden di Istana, lalu tiba-tiba mendapatkan informasi dari Pak B agar teman-teman yang sedang meliput pada saat itu diajak oleh Presiden untuk makan siang bersama. Itu sebetulnya kalau tiba-tiba ada ajakan seperti itu tuh usulannya dari mana Pak? Karena itu kan tidak ada di agenda acara. Betul. Jadi itu memang Bapak Presiden kan ingin sekali mendengarkan langsung baik dari masyarakat maupun ya ini dari wartawan tentang mungkin keluhannya di istana seperti apa. Nah itu memang inisiatif dari Bapak Presiden langsung. Jadi melalui ajudan memberitahu saya bahwa Mas nanti hari ini Bapak akan traktir makan, mohon diberitahukan tapi yang hanya kerja saat itu. Jadi jarak waktu itu hanya sedikit supaya kan wartawan juga sana yang tidak meliput kan ingin juga makan bersama Presiden, tapi justru Presiden ingin mengapresiasi yang kerja hari itu. Jadi kalau nggak salah waktu itu jam 11 diberitahu makan setengah 1, jadi kan cukup singkat dan jarak ke lokasi juga agak jauh. Jadi memang betul-betul yang hanya saat itu berada di lapangan ya Pak ya. Dan biasanya betul. Dan waktu itu kan Mbak lihat sendiri kan gimana Presiden sangat tidak ada protokoler waktu itu, berbicara lepas, didiskusi sama sekali bebas, enak sekali. Ya, dan itu sering kali dilakukan ya Pak ya? Iya, untungnya tidak banyak komplain tentang biro pers. Jadi aman ya Pak? Ya. Tapi sebenarnya masukan-masukan apa Pak yang akhirnya diterima pada saat kegiatan seperti itu dan kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden menjadi sebuah perbaikan, entah itu di sisi biro pers ataupun di sisi jalannya pemerintahan yang lain? Nah justru yang kemarin itu waktu terakhir makan siang bersama itu keluhan itu kan paling banyak adalah tentang pengiriman data kalau di daerah itu yang memang kendala terutama untuk TV, untuk teman-teman TV itu untuk mengirimkan data, untuk mengirimkan gambar ke pusatnya agak cukup lama waktunya dan juga mungkin jaringan internet kan belum stabil atau terutama di daerah ya. Daerah. Iya. Dan itu jadinya akhirnya mendapat perhatian lebih ya Pak ya, agar bagaimana supaya gambar bisa terkirim cepat sehingga informasi juga bisa tersampaikan dengan lebih cepat gitu Pak. Ada satu informasi juga nih Mas Kusnanto. Makanan siomay itu ya. Iya, tentang somai itu. Bisa bercerita sedikitnya, tipis ya. Tapi bisa bercerita. Enggak sih siomay itu. Itu sebenarnya enggak, jadi siomay sih memang usaha istri saya, tapi waktu itu pernah pas saya ulang tahun saya bawa siomay untuk teman-teman wartawan dimakan itu saja. Dan ternyata ini bisnis yang juga cukup menjanjikan ya Pak ya, dan sekarang sudah lumayan besar gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan. Dari biro pers sampai biro catering. Enggak sebesar itu. Yang cukup menarik mungkin pernah kemarin Bapak Presiden itu kan ke daerah. Ya. Kan mobil keras istilahnya kan mobil Presiden itu mobil keras. Itu ada yang tipenya Jeep. Ya. Dan itu setir kiri. Nah, tapi kan waktu itu malam, waktu Bapak Presiden tiba di suatu tempat malam hari. Ya. Jadi Bapak Presiden itu masuk dari pintu kanan kan, karena setirnya setir kiri. Ya. Nah, itu disangka oleh beberapa media itu Bapak Presiden nyetir sendiri. Iya. Padahal sebenarnya itu ya karena setir ada di kiri, jadi yang nyetir di kiri gitu. Baik Pak B, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Selamat bertugas kembali gitu. Selamat menghadapi kami rekan-rekan wartawan yang mungkin juga kerap kali Mungkin akan komplain ya Pak. Iya, mungkin akan ada komplain atau mungkin bukan komplain tapi lebih kepada bagaimana kami bisa dengan lancar menjalankan tugas-tugas jurnalistik, dan itu juga nantinya informasi-informasi yang didapat bisa akurat, bisa tersampaikan dengan tepat sesuai dengan apa yang memang terjadi begitu, objektif begitu ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak B sudah bergabung bersama kami di Sudut Istana, dan Mas Kusnanto ini jadi akhir dari perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin ada sedikit
garis bawah ataupun closing statement yang bisa disampaikan oleh Mas Kusnanto terkait dengan tema kita pada malam hari ini? Terutama terkait dengan stabilisasi harga, saya kira merupakan sesuatu yang amat penting, terutama menjelang hari Lebaran, karena itu bisa saja menjadi sebuah isu politik. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi saya kira temuan atau inovasi-inovasi pekerjaan yang dilakukan, terutama yang terkaitan dengan bagaimana online tadi, karena di situ menjelaskan banyak soal, baik dari sisi bagaimana negara atau pemerintah itu merespon kepada tuntutan publik. Tapi yang kedua saya kira adalah juga memberikan ruang partisipasi. Jangan lupa bahwa online tadi kan sebagian diantaranya data itu diinput atau dimasukkan dari masyarakat. Saya kira ini sesuatu hal yang terobosan yang penting untuk kita catat lah. Mudah-mudahan dengan cara itu, dengan adanya temuan, kreativitas dan imajinasi dalam konteks itu, kita akan katakanlah memiliki masa depan yang jauh lebih baik lah. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, kita akan kembali bergabung bersama dengan Cak Kardi untuk mendengarkan kira-kira kali ini ada cerita menarik apa lagi Cak Kardi di balik kunjungan Presiden Jokowi. Iya, Dina. Tapi sebelum ke cerita itu, Pak Tom Lembong ini menarik untuk saya. Saya mencermati dan bergelut di dinamika politik sejak tahun 90. Tapi baru pertama kali pada Natal tahun 2015, ada seorang menteri yang mengucapkan terima kasih di depan publik, ya kan? Karena sang istri itu telah membantu beliau sehingga semuanya lancar. Dan saya hanya baru mendengar itu, seorang menteri, yaitu Tom Lembong. Baik. Jadi Menteri Perdagangan itu hangat. Saya lihat ibu-ibu ini, langsung sodok-sodokan begini tangannya. Kalau bapaknya, lihat tuh, kira-kira gitu. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Tanggal 2 Juni beberapa hari yang lalu saya ikut kunjungan kerja Presiden ke Aceh. Ini bukan sebuah cerita, tapi ini sebuah pertanyaan. Turun dari pesawat, tiba-tiba gerimis datang. Pas Pampres, ajudan, semua sibuk mengambil payung. Pertanyaan saya para pemirsa, siapa yang memayungi Ibu Negara Iriana Joko Widodo? Apakah Pas Pampres? Apakah ajudan? Apakah pengawal khusus? Jawabnya bukan. Sekali lagi bukan. Yang memayungi Ibu Iriana adalah Presiden Joko Widodo. Saya melihat itu beberapa kali, beberapa kejadian. Saya hanya berpikir, sering sekali saya sendiri, mungkin saudara-saudara yang merasa sudah menjadi pejabat, menjadi orang terkenal, sudah tidak mau melayani istri kita. Tapi Presiden secara tidak langsung memberi contoh. Meskipun sudah Presiden, tetap memperhatikan sang istri. Ini menarik. Saya tidak mau bercerita yang lucu, tapi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa bagaimana kita tetap menjaga dan menghormati istri kita, meskipun kita barangkali sudah menjadi orang. Itu pesan catatan saya di balik belusukan dari Aceh tanggal 2 Juni. Para pemirsa, dari sudut istana, dari rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Maju terus pantang mundur, maju ke depan, jangan ke belakang. Maju terus pantang mundur demi keadilan. Walau banyak yang coba jegal kita, kita selalu tepas. Walau orang coba gagalkan kita, kita pasti berantas. Maju terus pantang mundur, jalan yang lurus tak pernah kabur. Maju terus pantang mundur demi keadilan. Walau beribu-ribu rintangan, kita selalu tepas. Walau berjuta-juta halangan, kita pasti berantas. Maju terus pantang mundur, maju ke depan, jangan ke belakang. Maju terus pantang mundur
coba jaga